Selamat sore.
Jangan masuk Kristen, mereka orang-orang bikin buku. Tes, tes, audiens tes, audiens tes, 1, 2, 3.
Gimana Bro Impun? Diam-diam baik. Terlalu dekat berarti ini. Dia mau pisang goreng. Oke. Udah bunyi. Kamu saya Cek. Oke, selamat sore semuanya. Ada Pak Himpun, ada Pak Robin, ada PKB, ada Pak Ferry, ada Pak Semi, ada Pak Rudolf. Ada Pak Frans. nah. Besok kita jumpa Pak Frans ya. Iya Pak Pendeta, sampai besok ya. Ya, masuk majalah nih kita nih. Oh, sadap. Cover story. Jalan. Ada namanya. Masuk kartu sebulan lalu. Jajal. Oke. Bagus ya, Mas. Udah 100 orang.
Ini matiin dulu. Masuk ya. Masih feedback. Ehonya kencengan. Eho kencengan. Sabar sebentar ya. Silakan, biar indah. Ada Eko. Oh, itu. Tes. Oh, oke. Siap. Bisa kita mulai? Ya, silakan. Shalom, Bapak-bapak, para imam yang Tuhan Yesus kasih. Kita Shalom. jumpa lagi di acara Bakso ya. Bahas kabar sorgawi bulan ini. Hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul Tata Kelola Ekonomi Gereja. Sore ini juga kita akan ditemani oleh Bapak Pendeta yang ganteng, Pak Pendeta Liat Sihotang, sebagai narasumber kita pada petang hari ini sampai 2 jam ke depan. Kami harapkan semua PKB bisa hadir di acara bakso ini agar paling tidak akan menambah wawasan kita ke depan tentang tata kelola keuangan gereja dan hal-hal lain yang akan kita bahas pada petang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada petang hari ini, Bapak Pendeta Liat Sihotang. Selamat sore. Ya, Bapak Pendeta Liat Sihotang. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 ya di Bogor juga sih. Kalau saya boleh bacakan di Fakultas Ekologi Manusia di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Prodinya Sosiologi Pedesaan. Pun gitu Pak Pendeta. Ya, Baik. Itulah sekilas tentang Pak Pendeta yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Baik, kita akan memulai bakso kita dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 289. Jemaat 289 ayat pertama dan kedua. Mari kita mulai. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Sebelum ayat kedua, lagu ini ketukannya cepat, jadi jangan ditarik-tarik seperti PKLU ya. Jadi kita agak cepat sedikit. Ayo kita lanjutkan ayat kedua. Kasih-Mu nyata semesta, bersinar surga yang cerah, di sawah
yang Kau beri. Kita buka di dalam doa acara bakso kita petang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan untuk sore hari yang begitu baik yang Tuhan berikan. Kami para PKB boleh hadir di acara Zoom petang hari ini bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Liat Sihotang. Tuhan Yesus tolong Kamu pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan biarlah kami boleh mendapat pencerahan lewat kuasa Roh Kudus melalui Bapak Pendeta Liat Sihotang, dan ini boleh menjadi kekuatan dan juga pedoman bagi kami para imam yang ada di GPIB Sibaut Bogor dalam melangkah ke depan ya Tuhan, di berbagai masalah yang kita hadapi. Kami boleh tangguh karena Tuhan yang menguatkan. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan langsung ke Pak Pendeta Liat. Saya serahkan Pak Pendeta Liat. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat sore untuk kita sekalian yang boleh hadir. Saya boleh minta izin untuk boleh share screen. Ya, saya akan mencoba memaparkan secara singkat, secara sederhana berkaitan topik yang sebetulnya bagi kita juga ini cukup berat sebetulnya ya, kalau ini dibahasakan atau dibicarakan di sore seperti ini ya. Tapi biarlah yang berat ini kita coba untuk melihatnya secara ringan, secara bagian luarnya dulu. Nanti kalau untuk melebih dalamkannya lagi, nanti kita bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan mereka-mereka yang lebih berkecimpung di dalamnya. Cuma yang saya mau share adalah apa yang saya boleh sampaikan untuk menjadi landasan kita dulu, yaitu bicara tentang tata kelola ekonomi gereja. Ya, dalam pemahamannya kita pertama-tama mau melihat dulu apa itu maksud dari tata kelola gitu loh, supaya karena itu saya bilang kita coba meringankan apa yang menjadi percakapan kita. Tata kelola kita boleh melihat kepada apa yang umum kita pakai, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya menggunakan yang online di sini. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari tata kelola ada kata tata. Tata itu biasanya dipahami sebagai kaidah atau aturan dan juga susunan. Ya. Sedangkan kata kelola itu lebih ditekankan kepada mengendalikan atau menyelenggarakan. Jadi kalau tata itu adalah kaidah atau aturan, kita bisa permudah seperti itu. Sedangkan kelola itu mengarah kepada pengendalian, mengendalikan atau menyelenggarakan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pemerintah, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara sederhana dapat kita pahami sama-sama bahwa kata kelola ini secara etimologi atau secara dia punya definisi, ini merupakan kaidah atau aturan dalam mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan di sisi lain dari yang kita bahas juga adalah bicara soal ekonomi. Saya masih menggunakan juga apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Ekonomi ini bisa dipandang sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi,
atau pemakaian barang-barang serta kekayaan. Yang juga bisa dipahami, ekonomi berarti pemanfaatan uang, waktu, dan sebagainya yang berharga. Dan dalam pengertian yang ketiga, berupa tata kehidupan, perekonomian suatu negara, dan lain selanjutnya. Tapi saya mau kita melihat bahwa dalam konteks kita, ekonomi secara sederhana bisa kita pahami sebagai bagaimana pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Ya seperti itu Ibu Bapak. Jadi tata kelola dan ekonomi saya coba gabungkan dalam pengertian sederhananya adalah kaidah atau aturan dalam mengendalikan atau menyelenggarakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Ini pemahaman kita secara sederhana, secara singkat, dan kita mau coba memahaminya lebih mudah seperti itu. Sedangkan juga tadi dalam judul ada tata kelola ekonomi gereja, berarti ada kata gereja. KBBI sendiri kita tetap konsisten dengan apa yang biasa kita pakai, itu berarti bisa gedung, tempat berdoa, atau melakukan agama-agama, upacara-upacara agama Kristen. Nah, bisa juga menjadi berupa badan atau organisasi umat Kristen, seperti itu. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, gereja ini disebut dengan kurion. Kurion atau kuriakon. Ini kata kepunyaan, berarti milik Tuhan. Sekali lagi, berarti milik Tuhan, bukan manusia. Dan tentu di dalamnya ada persekutuan orang-orang yang adalah milik Tuhan. Seperti itu. Lalu, kemudian juga ada istilah eklesia. Istilah eklesia ini merupakan juga pemahaman yang menggambarkan tentang suatu persekutuan atau jemaat. Eklesia dalam bahasa Yunani yang berasal dari dua suku kata, ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Nah, kalau kita merefer atau merujuk kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 9, jelas sekali bahwa arti dipanggil keluar itu adalah keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita merefer dari 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya adalah bahwa gereja ini merupakan persekutuan orang-orang yang telah hidup dalam kehidupan baru. Kehidupan milik Allah, kehidupan yang di dalamnya adalah terang Allah yang berkuasa. Dalam bahasa Inggris, ya dengan church, bahasa Portugis, igreja, bahasa Indonesia juga bermakna perkumpulan lembaga dari penganut iman Kristen. Jadi istilah dari gereja saya kira semua kita sudah paham, dan kita itu juga menjadi identitas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kepunyaan Allah. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pengelolaan ekonomi di Bait Allah atau gereja, ya saya coba melihat dari beberapa ayat supaya kita tidak terlalu bingung. Yang pertama dari Nehemia dulu. Nehemia ayat 35 sampai dengan ayat 39. Dikatakan di sini bahwa lagi pula setiap tahun kami akan dari segala pohon
pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung, lembu kami dan kambing, domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon. Dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Ya, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca dari Nehemia tadi, saya membacakan hanya sampai ayat 37. Di sini jelas bahwa ada suatu pemahaman dan kesadaran bahwa di rumah Allah, di bait Allah itu harus ada persediaan, harus ada perputaran, karena di dalamnya ada kegiatan peribadatan, ada kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, dan itu dilakukan oleh para imam yang telah ditentukan, yaitu orang-orang Lewi, orang-orang dari suku Lewi. Mereka diberikan suatu hak, suatu kuasa, suatu otoritas untuk menerima persembahan dari umat untuk kemudian diserahkan korban, baik korban syukur, korban bakaran, korban penghapusan dosa, begitu. Jadi mereka di dalam kegiatan peribadatan, Bapak-bapak yang dikasihi, secara logika kita bisa melihat dari situ saja sudah mulai ada aktivitas mencatat, gitu kan? Mencatat ini persembahan dari keluarga ini persembahan korban dari keluarga ini. Jadi catatan-catatan itulah yang bisa dibilang juga sebagai dokumen gereja atau dokumen bait Allah ketika mereka menerima persembahan-persembahan dari umat. Satu lagi saya juga mau angkat dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Artinya adalah dari apa yang disampaikan di sini juga bahwa setiap umat diajar untuk menyisihkan persepuluhan mereka. Ingat Bapak-bapak, bukan perpuluhan, tapi persepuluhan. Persepuluh dari apa yang mereka hasilkan. Kalau perpuluhan bisa banyak, gitu kan? Tapi kalau persepuluhan itu yang Tuhan minta hanya 10%. 10 bagian, 1/10 bagian maksud saya, dari apa yang telah diterima. Jadi dari dua konteks ini, baik yang di Nehemia dan di Maleakhi, Bapak-bapak, kita lihat bahwa kegiatan perekonomian, kegiatan catat-mencatat, menerima dan juga kemudian mengeluarkan, ini sudah terjadi. Ya, dengan sistem yang kita bisa bayangkan, sistemnya adalah belum mungkin secanggih sekarang dengan sistem akuntansi. Tapi paling tidak mereka punya buku catatannya itu. Bahwa ini yang diterima dan ini yang kemudian katakanlah dipersembahkan atau dikorbankan atau dibagikan kepada orang-orang Lewi. Seperti itu.
Nah, di dalam masa gereja mula-mula atau juga di perjanjian baru, saya mau mengajak kita melihat dari kejadian yang terjadi di kisah para rasul, bahwa ketika jemaat mula-mula terbentuk, mereka membawa persembahan mereka kepada bait Allah, dan persembahan itu diserahkan, dikatakan di sini, di bawah kaki rasul-rasul. Ada beberapa ayat yang saya coba tulis, Kisah Rasul 4 ayat 34-37, Kisah Rasul 5, Kisah Rasul 6, 1 Korintus 9 juga, dan 1 Korintus 16 juga. Artinya bahwa jemaat itu membawanya kepada persekutuan dengan memberikan kepada para rasul sebagai pemimpin umat. Nah, makna dari bahwa segala persembahan di bawah kaki rasul ini dapat kita lihat sebagai sistem yang di dalamnya ada penekanan tentang kebersamaan dan juga tentang keterbukaan, karena semua orang menyaksikan, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Mereka semua melihat persembahan yang diberikan dan itu secara transparan dilihat. Para rasul melihat persembahan mereka. Di Alkitab memang tidak dituliskan ada informasi bahwa terjadi pencatatan. Tapi secara manusiawi, secara alami, ini kita bisa pandang bahwa mereka membuat catatan sederhana tentang persembahan yang diterima di bawah kaki rasul. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita ingat kejadian yang terjadi kepada pasangan bernama Ananias dan Safira. Ya kan? Yang terjadi dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Ini merupakan kisah tentang kejujuran. Bahwa kejujuran itu adalah hal yang utama di hadapan Allah. Silakan main-main sama manusia. Silakan main-main sama sesama manusia. Silakan tidak jujur kepada sesama manusia. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Kisah ini mau menunjukkan bahwa ternyata sistem perbendaharaan itu menganut asas kejujuran, transparansi, keterbukaan, kebersamaan, semua dipakai untuk kebaikan bersama, dan juga kejujuran di hadapan Allah. Nah, gereja kita di GPIB, ya, GPIB ini sebagai sebuah organisasi yang sejak tahun 48 tanggal 31 Oktober ditetapkan secara lembaga sebagai gereja yang berada atau dewasa dari GPI, Gereja Protestan di Indonesia. Ya, sebagai sebuah organisasi, tentu GPIB menganut skema-skema. Di dalamnya adalah perencanaan. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana secara Alkitab persembahan-persembahan itu, lalu kemudian penggunaannya, lalu kemudian bagaimana itu dipertanggungjawabkan secara jujur. Makanya ada kisah Ananias dan Safira. Ternyata gereja kita pun menganut hal yang Alkitabiah tentunya. Oke? Secara organisasi ada asas atau skema perencanaan. Perencanaan itu nyata ketika kita sama-sama berembuk, berunding
lalu kita sama-sama berproses, gitu kan? Berproses menyusun program kerja dan anggaran. Ya, perencanaan di situ, dibuat estimasinya, dibuat rencana-rencananya seperti apa. Lalu setelah itu ada skema pengorganisasian. Setelah rencana disusun, lalu diaturlah secara organisasi. Ini dilakukan oleh bidang ini. Dilakukan dalam bidang itu oleh komisi ABCD misalnya. Jadi ada organ-organ yang bergerak, yang berfungsi untuk mewujudkan rencana yang telah sama-sama ditetapkan. Selanjutnya tentu ada pelaksanaan. Ya, bakso ini juga bagian dari apa yang telah direncanakan. Ada organ-organ yang berproses di dalamnya, ya, lalu kemudian dilaksanakan. Nah, setelah proses pelaksanaan, tentu ada yang namanya pengawasan. Ini nggak bisa lepas di dalam kehidupan bergereja kita, bahwa kita sebagai gereja juga menganut hal ini. Semua GPIB secara umum melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tentu pengawasan. Ya, kalau di dalam tata gereja kita, dalam tata dasar bab 6 pasal 11 sampai 3 mengatakan begini. Sumber penerimaan GPIB berasal dari jemaat dan untuk pelayanan jemaat. Setiap persembahan yang diberikan jemaat secara rutin ataupun tidak rutin dipergunakan sebaik mungkin untuk setiap pelayanan jemaat dalam program kerja dan juga untuk memberikan gaji pendeta, pegawai, serta biaya pemeliharaan aset tidak bergerak dan operasional. Artinya dalam gereja kita pun kita sudah memahami bahwa ada persembahan-persembahan yang kita terima. Persembahan itu dari warga jemaat dipandang sebagai penerimaan. Tapi mohon Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah, uang yang ada di gereja itu adalah uang Tuhan. Kenapa saya bilang uang Tuhan? Karena setelah kita memberikan persembahan, kemudian pelayan 4 dalam ibadah, atau pelayan liturgis dalam ibadah-ibadah keluarga, atau pekat, mari umat atau jemaat, kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Jadi, persembahan yang ada di gereja, uang yang ada di gereja, segala apa yang dikelola di gereja, bukan punya manusia. Punya Tuhan, dan Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelolanya. Makanya kemudian ada proses pemilihan presbiter, palkat, unit misioner. Mereka dipilih oleh Tuhan lewat umat untuk mengelola ini semua. Ya, jadi tolong dicamkan baik-baik. Dasarnya bukan punya manusia, tapi punya Allah. Dalam pelaksanaannya, kita menganut asas transparansi, akuntabel, profesional, dan sentralisasi. Transparansi semua terjabarkan dalam laporan, terjabarkan di dalam apa yang kita pandang sebagai dokumen gereja, melaporkan penerimaan pengeluaran. Akuntabel berarti secara akuntansi bisa dipertanggungjawabkan. Ada sistem-sistem yang dipakai. Lalu kemudian profesional. Ya tentu harus profesional. Jangan pandang gereja, kemudian kita mendowngrade-kan atau menurunkan standar
kita. Di luar boleh profesional, di gereja enggak. Oh, nggak bisa. Kenapa? Kita bicara tentang bagaimana bukan hanya hubungan kita dengan manusia, bukan hanya kepada lembaga, tapi lebih lagi kepada Tuhan. Sentralisasi, saya kira semua kita sudah paham bahwa semuanya itu dikelola secara sentral, baik pengelolaannya dan juga pertanggungjawabannya. Semua berada di satu, yaitu sistem perbendaharaan. Nah, kita punya buku yang juga diterbitkan oleh Majelis Sinode, buku Pedoman Penata Layanan Perbendaharaan di GPB. Bagus nih kalau bapak-bapak punya ini buku. Kalau butuh, ya silakan hubungi pengurus. Nanti pengurus bisa hubungi ke penerbitan untuk mendapatkan buku ini. Minimal sebagai bapak-bapak pun kita bisa mengerti bagaimana gereja kita mengelola keuangan di gereja. Nah, yang menjadi dasar tentu dalam pengelolaannya adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itulah yang membuahkan kejujuran. Kalau pengelolaan keuangan gereja tidak lagi didasarkan takut akan Tuhan, pasti kejujuran akan tidak terjadi. Dan jika ketidakjujuran terjadi di gereja, berarti takut akan Tuhan dikesampingkan. Ingat, gereja ini adalah kuriakon, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan manusia, bukan kepunyaan sekelompok orang, pribadi apalagi, tapi punya Tuhan secara utuh. Demikian yang saya bisa sampaikan, nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi kita. Semoga menjadi sesuatu yang lebih singkat. Ya, terima kasih Pak Pendeta Liat yang sudah menjabarkan tentang tema kita ya, tata kelola ekonomi gereja. Ya, walaupun singkat tapi padat, jelas ya. Tapi mungkin ya ada juga PKB yang masih ada yang mengganjal atau ada hal-hal tertentu yang bisa ditanyakan di momen ini ya, di bakso pada petang hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas. Selamat datang untuk PKB dari Shalom Depok ya. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kita. Ya monggo kalau misalnya dari Shalom ada yang mau bertanya, bisa ditulis di chat ya, di chatting kita, nanti kita akan serahkan kepada narasumber untuk mendapat pencerahan kembali. Jelas bahwa tata kelola keuangan itu harus transparan, akuntabel, dan yang paling basic adalah didasari oleh takut akan Tuhan. Karena semua yang kita serahkan kepada gereja adalah milik Tuhan. Bagaimana mungkin kita cek dulu kali ada pertanyaan dari audiens. Kalau Pak Moderator ada tuh pertanyaan saya, bisa. Baik, sebentar. Ada satu pertanyaan dari PKB Shalom ya? Ya, dari saya, Bapak. Monggo Pak, kalau enggak, belum ada yang lain silakan aja. Langsung aja. Itu aja Pak. Iya, Pak Moderator. Terima kasih Bapak Rudi. Salam Bapak Pendeta. Halo, shalom Bapak. Horas Amang Pendeta. Horas. Iya, sebelum saya masuk ke pertanyaan nih, mohon diizinkan Pak Moderator, ini udah episode ke-7. Saya kaget terima dari PKB Shalom tadi, langsung episode 7 gitu ya. Loh, 1 sampai 6-nya kemana gitu. Jadi kalau boleh usulan saya nih, bolehlah koordinasi Mobil Jabar 2 PKB-nya, kalau boleh mengikuti semua yang ada webinar. Gitu Pak Moderator, ya. Ya, jadi pertanyaan saya Pak Pendeta,
ya memang gereja itu kan bukan hanya mengurusi spiritual saja toh. Jasmani pun penting. Nah, itu yang saya lihat. Saya nggak bisa mengatakan majority di GPIB pun saya nggak bisa mengatakan berapa persen gitu Pak Pendeta. Ya, yang mengurusi tentang jasmani ini, khususnya untuk ekonomi gitu ya Pak Pendeta ya. Nah, jadi kalau saya lihat tadi ini pencerahannya memang sangat penting sekali lah. Ya toh, apalagi masa pandemi sekarang. Banyak yang sudah kolaps. Ya toh? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya Pak Pendeta, apa sih yang sudah dilakukan oleh Sinode? Atau dalam hal kita Mupel Jabar 2, PKB-nya untuk menggerakkan, ya itu loh, untuk menggerakkan, untuk to do something tentang ekonomi ini di gereja, di jemaat-jemaat kita. Khususnya kita lah dulu Jabar 2 toh. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya ini bergerak? Yang kedua pertanyaannya, Pak Pendeta kalau boleh tolong berikan satu contoh pilot project yang sudah melakukan ini di GPIB. Atau kalau ada di GPIB Jabar 2, kita bisa menjadi contoh ini supaya bisa nanti PKB-PKB yang lain bisa studi project di sana gitu loh. Pencontohan. Nah, bagaimana melakukannya? Tadi sistemnya sudah ada jelas. POAC, Planning, Organization, Activating, and Control, itu memang harus. Tapi how to do that kan begitu pertanyaannya. Kalau boleh Pak Pendeta bisa lebih dijabarkan lagi untuk contoh-contoh ini yang nyata. Terima kasih Pak Pendeta dan moderator. Sama-sama. Mau lihat di godang. Men. Baik, monggo. Ya, Masuk saja. terima kasih Amang. Saya panggil Amang saja supaya sama-sama kita enak gitu ya. Yuk. Tadi ditanyakan berkaitan dengan sistem ekonomi gereja, bagaimana apa yang dilakukan oleh MS atau Jabar 2 lah misalnya. Tapi ini saya mau menangkap bahwa Bapak tadi menekankan khususnya di masa pandemi ini, gitu kan ya? Khususnya apa yang gereja sudah lakukan, selain untuk menguatkan perekonomian di gereja, tentu juga bicara tentang bagaimana penanggulangan di masa krisis. Di masa krisis kita, yaitu pandemi COVID-19. Ya, dalam perkembangannya di bidang PEG, Sinodal sendiri, GPIB sudah memiliki istilahnya adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan, dan saya kira itu sudah di-share juga ke warga-warga jemaat, bahkan ke jemaat-jemaat. Ada perusahaan yang dikelola oleh orang-orang di Majelis Sinode, salah satunya adalah Ibu Miranda Gultom sebagai CEO-nya gitu kan, dan juga yang lain. Ada perusahaan yang saya lupa singkatan kepanjangan apa, tapi perusahaan itu singkatannya jadi GPIB, PT GPIB. Itu di launching ketika saat itu beberapa tahun lalu, kalau saya tidak salah sekitar tahun 2018, itu kita ada acara pertemuan PEG sesinodal. Ya. Dan memang di situ programnya adalah menggerakkan semua potensi-potensi ekonomi yang ada di jemaat-jemaat GPIB. Baik potensi wisata, baik potensi produksi, dan lain sebagainya. Namun kemudian masuk ke tahun-tahun sekarang, ya kita mengalami krisis yang namanya pandemi. Dan pandemi ini memang mengguncang semua dimensi, mengguncang semua sistem yang ada. Dan bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia, bahkan sampai ke gereja. Ya, dan ini juga menjadi pergumulan kita sama-sama. Lalu tadi Bapak bertanya, sejauh ini saya belum melihat, karena bagaimana Majelis Sinode atau Pejabar 2 itu melakukan berbagai hal untuk penanggulangan ini. Karena itu mungkin kita harus bertanya kepada MS atau BP Mupal, gitu ya. Tapi secara jemaat, tadi Bapak bilang kira-kira ada contoh enggak? Nah,
yang kami lakukan, khususnya di Jemaat Sebaot sendiri. Saat itu terbentuklah bulan Juni, yang masa tugasnya sampai bulan Desember, tim Satgas. Tim Satgas yang juga Pak Rudi, moderator kita ini bagian salah satu di dalamnya, dan juga ada beberapa dari pengurus PKB juga ada di dalamnya. Nah, dalam penanggulangannya di situ bukan cuma kita membangun fondasi penerapan protokol kesehatan, tapi kami juga bergerak ketika melihat bahwa ada warga jemaat yang terdampak secara ekonomi. Disitulah kami kemudian merekrut orang-orang yang sebelumnya memang berkecimpung di UP2M, Pak. Merekrut orang-orang yang memang berkecimpung di UP2M dan dibuatlah beberapa program. Selain pembinaan tentang bagaimana mengelola apa yang ada di rumah untuk sumber daya ekonomi, kami juga memberikan stimulus, Pak. Stimulus dalam bentuk materi. Nah, karena saat itu Pak Sujono bergerak di bidang perikanan, ya kami memberikan stimulus itu. Ada sekitar 10 keluarga yang saat itu diberikan dan didampingi. Dan puji Tuhan ada beberapa keluarga yang semakin berkembang, yaitu ternak lele dengan media ember, dan juga di atasnya dilakukan penanaman tanaman hidroponik. Dan ini kami lakukan, dan ini menjadi satu langkah walaupun hanya sejenak dalam artian Juni sampai Desember, tapi ada warga jemaat yang bisa kita datangi, lalu kemudian kita lihat potensinya, dan mereka minimal bisa mengkonsumsi dari apa yang mereka pelihara, yang mereka tanam. Lalu kemudian mereka juga bisa menjadikan itu komoditi untuk dijual keluar. Sejauh ini Pak masih itu yang bisa kami lakukan. Ya, semoga di lain kesempatan ada hal lebih lagi bisa dilakukan. Tapi karena ini masih langkah awal, menjadi batu loncatan, hal-hal sederhana yang kami lakukan. Seperti itu. Tadi Bapak minta contoh gitu kan ya. Nah, inilah yang bisa kami lakukan. Artinya, gereja nggak cuma bicara tentang bagaimana spiritualitas itu dilayani, tetapi bagaimana juga gereja bergerak untuk melihat bahwa warga jemaat benar-benar terdampak dan kemudian mereka membutuhkan bantuan. Selain itu juga, di Crisis Center kami juga melakukan pemberdayaan juga. Pemberdayaannya adalah memberikan material atau katakanlah modal kerja untuk mereka yang sempat terhenti karena masa pandemi, yang biasa bikin makanan, yang biasa bikin kue, dan Tuhan sudah beberapa keluarga yang juga terlayani. Kurang lebih seperti itu Pak, yang bisa dilakukan secara lokal di tempat kami. Dan kalau secara sinodal dan mukul, saya kira kita pasti lagi melihat kepada mereka yang lebih kompeten, yang memiliki domain untuk membaca itu, untuk membahas itu. Terima kasih Pak. Masih bisa melengkapi Pak Moderator? Oh, silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pendeta, luar biasa ya. Nah, ini hal-hal seperti inilah kan sepertinya patut kita contoh dilakukan sama jemaat. Ya, Salom Depok dengan Sebaot kan nggak jauh, Pak. Ya, hanya 30 menitnya naik kereta dari sini. Siap. Tapi yang saya lihat kok itu nggak dilakukan gitu loh, Pak. Yang saya lihat tim Satgas kita di sini hanya mikirin itu aja, 3M itu. Tidak ada saya lihat seperti udah dibikin program, luar biasa. Saya langsung terkejut loh, benar. Inilah sebenarnya yang harus ada di tim Satgas itu toh. Kalau 3M kan udah semua lah menyadari itu. Tapi bagaimana melihat jemaat-jemaat yang terkapar tadi itu dahsyat banget Pak. Sampai ke situ ya Pak ya. Saya nggak nyangka loh tim Satgas sampai memikirkan ke situ Pak Pendeta. Sampai melakukan
treatment, perlakuan, pertolongan secara nyata ke jemaat yang bisa dibantu secara tadi pertanian, dahsyat banget kan. Nah itu sepertinya Pak, kalau mau Jabar 2, maaf nih, saya dulu Korwil Jabar 2 Pak PKB, Panjaitan ini. Tapi kok sekarang ini kok saya lihat kok kayaknya gerakan Mufil PKB Jabar 2 itu kok nggak pernah terdengar ya. Nah, seperti inilah, apa karena pandemi dibatasi nggak pernah ketemu atau gimana? Pak Moderator, tolonglah ini digerakkan di PKB Jabar 2 lah Pak. Kalau boleh seragam lah melakukannya, jangan hanya tim Satgas 3M doang, tapi do something untuk jemaat tadi seperti tadi tuh, mencari jemaat-jemaat yang ini kan bisa digerakkan sama Mufil Jabar 2. Begitu Pak Pendeta, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Makasih Amang, makasih. Sama-sama Pak. Beliau ini memang mantan korwilnya PKB. Begitu ya. Iya. PKB di Mufil Jabar 2, memang mantap pula. Baik, kita makasih. akan tampung dan kita catat itu sebagai ke depan untuk bisa kita lakukan secara mutual ya. Yes. Ya jangan gitu sebab aja. Jadi bisa tergaungnya kemana-mana. Iya, Pak. Syukur-syukur bisa gitu Indonesia lakukan ini. Pasti, Gitu. pasti bisa. Itu ide-ide yang muncul sejenak tapi berarti buat membantu minimal pada saat pandemi Ya, saat ini. betul. Ya. Berikut kita akan ada dari Pak Frans Salempang. Ya, mungkin mau mendata dari majalah Arkus nih. Silakan Pak. Makasih Pak Pendeta sama Pak Rudi sebagai moderator. Yes. Apa Kareba? Iya, Pak Haji Melo, Siap. Kareba Melo. Di catatan saya itu Pak, di chat itu kan saya tulis gereja itu kan sebagai sebuah lembaga, statusnya kan jelas, dia itu berbadan hukum. Ya, jadi ya sebenarnya tidak usah diragukan lagi soal kondisi status gereja kita GPIB itu. Persoalannya ketika kita bersentuhan pada ranah profesional ini Pak. Tadi Pak Pendeta menyebutkan soal tata kelola atau good governance itu. Nah, ketika kita bicara tentang profesionalisme, kalau di ranah dunia sekuler itu rentan kaitannya dengan bisnis, Pak. Ada yang dibayar, ada yang berusaha mencari uang, ada target, ada tanggung jawab. Nah, apakah gereja sudah masuk dalam ranah profesional dalam arti yang sebenarnya? Kalau itu iya, berarti gereja harus business minded, Pak. Mau tidak mau. Tapi kan ini blur ini, Pak. Ketika kita bicara soal profesionalisme kaitannya dengan material, di sana ada uang, di sana ada harta bergerak, harta tidak bergerak. Kita jadi kaku, Pak. Karena kita mau bertanggung jawab ke siapa? Kalau di listed company, Pak, ya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal, itu jelas. Dia bertanggung jawab kepada pemegang saham, pertama. Terus dia bertanggung jawab kepada Bursa Efek Indonesia. Dia juga harus mempertanggungjawabkan ke OJK. Gereja kan tidak seperti itu, Pak Pendeta. Dia hanya sekedar menjalankan bisnisnya tanpa kontrol atau tanggung jawab yang seperti perusahaan-perusahaan ini, yang listed company ini. Kalau bisa gereja diarahkan menuju pada ranah profesional seperti ini, saya pikir Pak, gereja akan menjadi berkat, bukan gereja mencari berkat lagi. Ini penekanan saya, Pak. Selama ini kan kita lihat gereja hanya mencari berkat, Pak. Boro-boro kalau bisa gereja menjadi berkat, artinya gereja yang memberi. Itu baru namanya gereja, Pak. Tapi kalau gereja hanya sekedar mencari berkat, mendekati orang-orang yang berduit untuk melakukan move di gereja untuk pelayanan, saya pikir itu gereja belum menjadi berkat. Nah, kita tekankan soal profesionalisme ini, Pak. Bagaimana caranya supaya gereja bisa menjadi berkat yang sebenarnya begitu, bukan mencari berkat lagi. Sekedar komparasi aja Pak Pendeta, gereja-gereja Korea itu luar biasa Pak.
ternyata Paul Yonggi Cho itu punya gereja, dia punya bank, dia punya lembaga pembiayaan, finance, dia punya asuransi, rumah sakit ya udah pasti, sekolah kampus dia punya semua dan bisa running semua. Nah, kapan ini Pak gereja GPIB kita khususnya, kita bicara GPIB, bisa menjadi berkat yang sebenarnya Pak Pendeta? Kira-kira itu pertanyaan saya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Frans. Monggo Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Frans untuk melengkapi dan juga reminding kita. Jadi memang secara legal standing gereja kita ini berdiri sebagai lembaga sosial non-profit gitu ya. Tapi bukan berarti sisi profesionalisme itu ditinggalkan. Saya mengatakan profesional di sini berarti bicara tentang bagaimana pelaksanaan, baik perencanaan, pengorganisasian, baik juga pelaksanaan dan juga pengawasan, ini dilakukan secara terukur. Sekalipun kita tidak tadi Bapak bilang kita berafiliasi kepada lembaga-lembaga keuangan semacam OJK dan lain sebagainya. Tetapi secara tanggung jawab moral kita harus bertanggung jawab. Nah, tadi disampaikan jika bicara tentang profesionalisme berarti kita bicara bagaimana kita menghitung kerja orang gitu ya tadi Pak ya. Dan kemudian kita memberikan sebagai apresiasi. Kalau di dunia sekuler berarti memberikan sebagai salary, gitu kan? Di gereja kita secara organisasi ini terjadi, gitu kan? Kami sebagai pendeta bagian dari profesional, gitu. Dengan sistem yang diatur oleh tata gereja. Dan kemudian juga di gereja-gereja juga, bahkan di kantor sinode, Bapak bagian di dalamnya, itu adalah hitung sebagai bagian-bagian yang harus secara profesional melakukan peran mereka. Secara profesional harus melakukan peran mereka dengan baik, secara terukur, secara terarah, secara bertanggung jawab. Nah, jawabnya, hierarkinya tidak sampai kepada tadi yang Bapak sampaikan secara dunia sekuler, tapi level kan dalam semuanya, dalam proses pengawasan PG, kalau di lingkup sinodal kita punya BPPM, di lingkup MUPA kita punya BPPJ, Badan Perbendaharaan Jemaat. Ini juga merupakan satu asas yang dilakukan untuk mewujudkan gereja profesional. Dalam artian, quote and quote, kita bertanggung jawab secara moral, secara iman, secara takut akan Tuhan atas segala apa yang telah kita lakukan. Tadi Bapak kemudian mengarahkan kalau kita sudah profesional berarti kita bisa memberi kepada orang, gitu kan ya? Bagaimana jadi berkat kepada orang? Ya, gereja GPIB sejak semula sudah menetapkan hal itu. Itu tertuang di dalam visi GPIB, menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera untuk seluruh ciptaan. Dan dalam tata gereja juga tertuang identitas kita dalam 3 panggilan gereja: persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Koinonia, diakonia, dan marturia. Saya kira disitulah proses kita menjadi berkat untuk orang. Berkat untuk orang bukan berarti hanya memberikan secara nominal, angka, dana, atau material, tapi bagaimana juga menghadirkan damai sejahtera sebagaimana misi kita. Dan kalau kita mau lebih kerucut lagi, itu juga terlaksana di dalam program-program Palkas yang sekarang mungkin sempat terputus atau tertunda gara-gara kita ada dalam masa pandemi. Tapi yang jelas,
gereja dipanggil untuk menjadi berkat untuk siapapun. Itulah makanya ada Pospelkas, gitu kan. Tadi yang sudah kami sampaikan juga, yang juga direspon oleh kawan kita, teman kita dari Shalom Depok, itu bagian kita menjadi berkat. Dalam banyak hal kita bisa berkat. Dan saya percaya di masa pandemi ini pun kita bisa menjadi berkat. Dan tentu di dalamnya harus ada tanggung jawab yang penuh dan juga kejujuran. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana Pak Frans? Makasih, lengkap sekali. Makasih Pak Pendeta. Oke, Makasih Bapak. terima kasih Pak Frans. Berikut kita akan ada pertanyaan dari Bung Victor. Silakan Ya. Bung Victor. Ya, terima kasih Bung Rudi sebagai moderator. Bapak-bapak, selamat sore. Ini suara saya jelas ya? Ya. Ya, yang saya hormati Bapak Pendeta Liat, ya, dan bapak-bapak semua. Ya, ini mohon maaf saya baru sekali ini mengikuti bakso, ya. Tapi tema hari ini sangat menarik menurut saya. Saya bukan orang pengamat ekonomi, tetapi sangat menarik karena dari uraian Pak Liat yang sangat jelas ini, ya saya banyak mendapat hal-hal yang baru, yang bermanfaat, ya. Ya, tadi kalau Pak Liat katakan tentang tata kelola ekonomi gereja, saya menangkap bahwa ini adalah, ya kalau saya simpulkan juga bahwa ini adalah suatu kaidah mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, kalau dikatakan milik Tuhan, ya berarti milik Tuhan itu ada di gereja, ya, dan juga mungkin ada di jemaat, ya sebagai umat, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh umat ini adalah mempersembahkan itu kepada gereja atau kepada Tuhan. Ya tentunya saat ini kita selalu memberikan persembahan persepuluhan, syukur, dan lain-lain. Tetapi saya menangkap bahwa barangkali juga harus ada nilai-nilai atau asas-asas kejujuran, nilai ketulusan dalam memberikan atau juga nanti dalam pengelolaan milik Tuhan ini. Ya, kita tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Frans, saya juga merasakan bahwa organisasi atau manajemen gereja itu, ya kalau misalnya semuanya menganggap bahwa gereja itu adalah kepunyaan Tuhan, maka tentunya tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan, ya, atau pengelolaan apa yang menjadi milik Tuhan ini. Tetapi kadang-kadang organisasi atau manajemen itu kemudian kita campur adukan dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini, gitu ya. Tentunya kita ingin bahwa organisasi gereja itu adalah organisasi yang mengikuti kaidah-kaidah Tuhan atau kaidah-kaidah gereja. Ya, tadi memang dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Liat bahwa kemudian ada laporan, ada transparansi, ada akuntabel dan lain-lain, ya. Ya, tetapi saya melihat dari satu sisi bahwa itu transparansi akuntabel itu tidaklah cukup kalau misalnya dalam pengelolaan milik Tuhan ini kita tidak menjadi seseorang yang sederhana. Artinya kita tidak menjadi seseorang yang tidak boleh boros, ya, tidak ada pemborosan. Karena biasanya kalau pemborosan dalam pengelolaan milik Tuhan, maka ini bisa mengarah kepada pengelolaan yang tidak tepat sasaran, gitu ya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya adalah, ya bagaimana pandangan Pak Liat kalau misalnya sudah ada transparansi, akuntabel dan lain-lainnya yang sesuai dengan manajemen pengelolaan itu, ya kalau misalnya ada pemborosan dalam pengelolaan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus barangkali ada nilai ukur yang bisa kita nyatakan bahwa itu sebenarnya boros atau tidak, gitu. Ya, dan juga
kebetulan ini kita sama-sama, saya 1 tahun nggak pernah gereja gitu ya, walaupun memang mengikuti juga ibadah-ibadah, beberapa kali ikut ibadah keluarga. Saya melihat apakah dalam situasi sekarang ini bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi GPIB Zebaot itu sudah terukur dengan baik, sudah tepat sasaran atau belum. Ya mohon Pak Liat bisa memberikan gambaran kepada kami sebagai jemaat yang selalu menginginkan bahwa pengelolaan milik Tuhan ini berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Ya, terima kasih, itu saja mungkin pertanyaan saya, Bung Rudi, Pak Liat, terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Bung Victor.